Iya, saya ingin ke Bu Eli terlebih dahulu. Bu Eli, pada saat, pertama kali Anda lihat kondisi jenazah dari putri Anda, apa yang bisa Anda gambarkan, Bu Eli, saat itu? Nangis Bu, kenapa Saya bersedih. bersedih Bu. Tentu, Saya saya paham. bersedih melihat mayatnya, Bu. Kenapa rasakannya Bu? Sedih sekali hatinya Bu. Melihat korban. Bu Eli mungkin bisa menggambarkan atau menceritakan kondisi jenazah pada saat Anda lihat, bagaimana Bu Kenapa Eli? melihat Bu? Kalau tidak nyaman tidak usah dijawab, tapi kalau bisa, Ibu Eli bisa jelaskan atau memberikan gambaran kepada kami soal kondisi jenazah saat itu. Wajahnya hancur, Bu. Wajahnya hancur Bu, kepalanya Oh. hancur, kepala mulutnya bangka Bu, bekah, lebab-lebab Bu. Baik, mohon maaf Bu Eli, kepala tadi Ya. Anda gambarkan kepala hancur, Iya, bagian belakang kepala Ya. hancur Anda gambarkan, Ya. kemudian bagian Ya. wajah Ya, bagaimana? wajah ya juga. Luka juga. Mulut Mohon maaf ya, Ibu, di bagian mana? Bekah, mulut. Bagian tubuh misalnya badan, apakah ada yang bisa Tidak Anda? nampak Bu, tidak nampak. Baik. Tidak bisa dilihat Bu. Oke, baik. Oke, saya ingin ke Mas Reza. Mas Reza, setelah kemudian terduga pelaku atau tersangka sudah ditangkap, apa yang menjadi catatan Anda yang harus didalami oleh polisi? Bagaimana saya katakan tadi, pertama perlu dikomunikasikan kepada masyarakat tentang dua alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk mentersangkakan yang bersangkutan. Tentunya dua alat bukti terkait pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kepentingan evaluasi secara menyeluruh, patut dicek kepada satuan wilayah setempat tentang seberapa jauh sesungguhnya mereka sudah berkoordinasi, ada atau tidak koordinasi dengan otoritas pemasyarakatan setempat tentang bagaimana pengawasan harus dilakukan terhadap mantan narapidana yang dikategorikan berbahaya. Kalau koordinasi itu tidak ada, ya semoga ke depannya koordinasi itu bisa diadakan dalam rangka memastikan sekali lagi bahwa kebutuhan akan rasa aman masyarakat bisa terpenuhi, sekaligus meminimalkan kemungkinan mantan narapidana melakukan perbuatan pidananya kembali. Jadi ada langkah-langkah ke depan terkait dengan spesifik kasus ini, dan juga langkah-langkah ke depan terkait dengan penanganan secara umum terhadap mantan narapidana yang sudah menyelesaikan masa hukuman dan kembali ke kampung halamannya. Mas Reza, tapi sebetulnya bisa disimpulkan tidak sih, apakah itu kemudian motif emosional ataukah ada indikasi bahwa pelaku atau terduga pelaku ini memiliki gangguan jiwa, Mas Reza? Karena kalau misalnya dalam hal psikologis ya sehat-sehat saja, kenapa nggak kabur jauh-jauh aja? Kalau kita sepakat bahwa pelaku kejahatan harus bertanggung jawab secara pidana, bahkan dihukum berat, maka semestinya kita tidak membuka ruang untuk berspekulasi bahwa pelaku adalah pengidap gangguan jiwa. Karena kalau kemudian spekulasi itu kita bangun, maka sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja kita memasok amunisi bagi pelaku untuk kemudian membangun sebuah strategi pembelaan diri, yaitu menggunakan pasal 44 KUHP. Karena itu, termasuk dalam kasus ini, saya mengajak kita semua agar punya keinsafan yang sama bahwa pelaku tidak lain tidak bukan adalah orang yang sehat, orang yang waras, orang yang rasional, karena itulah satu-satunya asumsi yang akan bisa membawa si pelaku ke ruang pertanggungjawaban pidana. Baik, tapi apa sebetulnya yang menurut Mas Reza yang Anda pahami kemudian saat seseorang melakukan tindakan pembunuhan, apa yang sebetulnya terbenak dalam pikiran mereka pertama kali, paling tidak untuk exit plan-nya? Tadi saya katakan bahwa kalau kita spesifik bicara tentang exit plan, pastinya setiap pelaku kejahatan
berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, menghindari proses hukum. Semakin canggih yang bersangkutan, semakin tinggi jam terbangnya dalam melakukan aksi kejahatan, maka hitung-hitungan semakin hebat pula dia dalam merancang exit strateginya. Ilustrasi sederhana tadi saya sampaikan, entah itu merusak CCTV, menghilangkan barang bukti, termasuk dengan mencoba menghilangkan tubuh korban, merusak TKP, artinya untuk memastikan tidak ada sidik jari yang tertinggal, membangun alibi, mempengaruhi saksi, menggunakan cara-cara hengki-pengki dan seterusnya terhadap oknum-oknum penegakan hukum. Itu adalah exit strategi yang bisa dirancang dalam rangka memastikan bahwa pelaku kemudian akhirnya tidak bertanggung jawab secara pidana. Kalaupun bertanggung jawab, ya harapan mereka tentu mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Nah, kemampuan otoritas penegakan hukum untuk mengecek unsur resiko inilah yang kita nantikan, karena kalau memang unsur resiko itu tersedia di kepala pelaku, maka sebagaimana tadi saya katakan, genap sudah, klop sudah alasan untuk menyebut pelaku sebagai pelaku kejahatan berencana. Oke. Mas Reza, kita mungkin ingin lebih mengetahui dari pandangan Mas Reza soal logika berpikir seseorang yang kemudian melakukan tindakan pembunuhan. Kita tahu bahwa hari ini pelaku ditangkap, ia diketahui bersembunyi di plafon di loteng rumah kerabatnya. Kemudian ada anggapan bahwa kalau misalnya dia tidak salah, kenapa tidak datang ke polisi menyatakan bahwa ia tidak melakukan itu, tapi kemudian ia bersembunyi dan seakan-akan dialah pelakunya? Tidak sesederhana itu juga. Jadi orang-orang yang melarikan diri boleh jadi melakukan itu bukan karena dia sudah melakukan perbuatan pidana, tapi boleh jadi karena panik, berhadapan dengan ancaman amuk massa misalnya, atau berhadapan dengan resiko buruk yang bisa terjadi ketika mereka berkonfrontasi dengan otoritas penegakan hukum misalnya. Itu bisa kemudian membuat orang-orang yang tidak bersalah akhirnya melarikan diri sedemikian rupa, karena pemikiran mereka cuma satu, yaitu menyelamatkan diri. Jadi anggapan bahwa seseorang yang tidak bersalah tapi kok kenapa kemudian melarikan diri, ini justru mencurigakan, ya itu sah saja sebagai sebuah anggapan. Tapi tadi saya katakan, tampaknya perilaku manusia itu memang serba majemuk. Tidak bisa kita tafsirkan bahwa perbuatan yang sama memiliki alasan yang sama pula. Baik, Mas Reza, kami sebetulnya menunggu Kapolres Padang Pariaman untuk join bergabung dengan kita, namun nampaknya saat ini yang bersangkutan belum ada dan belum bisa bergabung di sesi ini. Semoga bisa memberikan pernyataan pers baik di sini maupun juga keterangan pers secara langsung kepada media. Terakhir, Mas Reza, apa catatan Anda untuk penanganan kasus ini selanjutnya, mungkin dari sisi-sisi yang tadi belum Anda sebutkan? Adakah yang ingin Anda sampaikan, mungkin bukan hanya kepada otoritas atau kepada polisi, tapi juga mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga yang saat ini juga bergabung bersama dengan kita? Agar tidak menjadi perbincangan normatif, saya justru ingin kembali menekankan pesan kepada otoritas kepolisian setempat dan otoritas kemasyarakatan, ya. Pertama, kepada pihak kepolisian, firasat saya mengatakan walaupun mereka tidak hadir secara live di Nusantara TV, tapi saya berharap mereka menyimak obrolan ini sehingga mereka bisa mendapatkan kisi-kisi kira-kira apa yang perlu mereka sampaikan kepada publik terkait dengan ketersediaan dua alat bukti beserta logik di balik dua alat bukti tersebut. Itu pertama. Dan yang kedua, polisi bekerja di titik hulu, sementara di titik hilir ada otoritas pemasyarakatan. Saya berharap otoritas pemasyarakatan setempat, Kumham setempat, juga bisa melakukan jumpa pers untuk bisa memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya risk assessment atau penakaran risiko yang sudah mereka lakukan. Karena pertanyaan induknya adalah, kenapa ada mantan narapidana yang ternyata mengulangi perbuatan jahatnya? Nah, pertanyaan ini sekali lagi sepatutnya kita ajukan kepada otoritas pemasyarakatan. Dengan demikian, Nusantara TV ataupun publik patut kiranya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi itu kepada dua otoritas. Tidak hanya ke kepolisian, tapi juga ke otoritas pemasyarakatan Kumham setempat. Sementara kepada keluarga sudah barang tentu, saya turut berduka, tapi insya Allah saya mencoba meyakinkan kita semua bahwa almarhumah syahid karena menghidupi keluarga,
bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang baik, dan semoga keindahan, kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada almarhumah di kehidupannya yang lain. Baik. Oke.